Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Semoga kasih karunia dari Tuhan selalu menyertai Anda semua. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan, maka mari kita persiapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kalian pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak termasuk para pemungut cukai yang mendengar perkataannya, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kehadiran Yohanes Pembaptis telah dinubuatkan sejak masa Perjanjian Lama. Ia menjadi perintis jalan bagi kehadiran keselamatan yang dijanjikan Allah. Banyak orang menerima Yohanes Pembaptis, tetapi ada pula yang menolaknya. Jadi dalam kehidupan kita, pasti ada yang menerima kita dengan sukacita. Tapi pasti juga ada yang menolak kita, bahkan membenci dan memusuhi kita. Tapi jangan takut. Allah punya rencana indah bagi hidup kita masing-masing. Seperti yang diberikan Allah dalam diri Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yohanes Pembaptis menjadi sosok yang sangat penting dalam sejarah keselamatan umat manusia. Alasannya, karena Tuhan menyiapkan dirinya untuk menjadi perintis bagi kehadiran Mesias. Yohanes mempersiapkan segala sesuatu. Maka, untuk menyambut Kristus, kita juga perlu mempersiapkan diri kita dengan mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita melalui sakramen pengakuan dosa. Kita persiapkan diri kita untuk menyambut Kristus sebagai Sang Juru Selamat yang membawa damai dari surga. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, banyak orang memang tidak mengenal Yohanes Pembaptis dan segala pekerjaan yang dia lakukan. Tetapi Yesus sangat mengenalnya dengan baik. Maka pertanyaannya adalah, apakah saat ini kita juga sudah menyiapkan diri kita secara baik untuk menerima kehadiran Yesus? Mari kita belajar dari sikap hidup Yohanes Pembaptis sendiri. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita diajak untuk mempersiapkan diri kita secara baik
melalui sakramen pengampunan dosa. Agar Kristus sungguh lahir dalam diri kita. Agar Kristus datang mendapati kita dalam keadaan yang selalu siap. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang masih Engkau limpahkan kepada kami. Ampuni dosa dan kelemahan kami. Bantulah kami untuk selalu mempersiapkan diri kami untuk menyambut kehadiran-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, berkatilah semua orang yang saat ini masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berikanlah mereka rezeki yang secukupnya. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.